Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi minggu ini bersama dengan Kak Regita dalam ibadah hari Minggu pelayan anak. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Semoga semuanya tetap sehat ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik. Dua lagu bebas. Yang pertama, Hello Hello Ola Ola. Yang kedua, We Are in the Trend of Love. Musik! Ayo adik-adik kita nyanyi lagu Hello Halo Hello Hello Ola Kemen kali kita Kak Sabrina. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, lagu kedua adik-adik, We Are in the Trend of Love. We are in the trend of love, choo-choo. We are in the trend of love, choo-choo. We are in the trend of love, let me sing. We are in the trend of love. We are in the trend of love, choo-choo. We are in the trend of love, choo-choo. We are in the trend of love, let me sing. We are in the trend of love. When I sing Kiki, when I sing Chaka, when I sing Kiki, 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 Chaka. When I sing Chaka, when I sing Kiki, when I sing Chaka, 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 Kiki. Oke adik-adik, sekali lagi boleh ajak papa mama kakak adik bareng-bareng yuk. Yuk semangat. We are in the trend of love, choo-choo. We are in the trend of love, choo-choo. We are in the trend of love, let me sing. We are in the trend of love. When I sing Kiki, when I sing Chaka, when I sing Kiki, 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 Chaka. When I sing Chaka, when I sing Kiki, when I sing Chaka, 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 Kiki. Yeay! Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi dulu ya dari Kidung Ceria 6, Bunga-bunga yang di Padang. Musik! Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa pembuka. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami yang akan beribadah, Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Bapa, ibadah kami dapat berkenan di hadirat-Mu dan firman Tuhan dapat kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki pelayanan firman pada hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 5, Lihatlah. Musik!
Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Dan kita juga berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Oke adik-adik, semua lipat tangannya, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah kami agar kami dapat duduk diam dalam mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan-Mu. Terpujilah nama Engkau Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke adik-adik, kita baca firman kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama dengan Kak Gita yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik semua di rumah. Nah, Kak Gita mau ajak adik-adik semua lihat gambar berikut ini. Kita lihat ya. Coba adik-adik tebak nih, ada berapa anak-anak dalam gambar tersebut? Hayo, ada berapa? Coba hitung. Ada 6 anak-anak dalam gambar tersebut. Bener banget adik-adik. Nah, coba kita lihat. Ada anak-anak yang pakai kacamata ya adik-adik. Nah, terus juga ada yang tidak pakai kacamata. Nah, terus juga ada anak-anak yang rambutnya lurus. Dan juga ada anak yang rambutnya ikal ya adik-adik atau keriting. Ada juga yang rambutnya panjang, ada juga yang rambutnya pendek. Nah, ada anak laki-laki dan juga ada anak perempuan. Betul sekali. Oke, nah adik-adik tadi kita udah sama-sama melihat ya perbedaan-perbedaan yang ada dari gambar tersebut nih adik-adik. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini tadi kita sudah baca dan dengar terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3, ingin menyampaikan ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus menciptakan perbedaan antara kita anak-anak Tuhan, dan itu adalah anugerah yang baik adik-adik, anugerah yang terindah yang Tuhan berikan. Perbedaan antara kita satu dengan yang lainnya itu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita nih adik-adik. Nah, kakak mau tanya, siapa di sekolah yang punya banyak teman nih adik-adik? Ayo unjuk tangan. Wah, kayaknya semua pasti punya banyak teman ya adik-adik. Nah, antara adik-adik dan juga teman adik-adik pasti memiliki perbedaan-perbedaan ya adik-adik. Ada yang mungkin dia pakai kacamata atau ada yang tidak pakai kacamata. Ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek. Semua memiliki perbedaannya masing-masing ya adik-adik. Seperti gambar yang sudah tadi kakak tunjukkan. Nah adik-adik, tapi adik-adik Tuhan Yesus ingin menyampaikan nih kepada kita bahwa kita harus berteman kepada siapa saja. Tidak boleh pilih-pilih teman. Tidak boleh tuh ya yang aku gak mau berteman sama dia karena dia itu rambutnya gak lurus kayak aku atau rambutnya gak keriting kayak aku. Nah itu tidak boleh adik-adik. Semua Tuhan ciptakan memang berbeda-beda. Tuhan ingin kita saling mengasihi adik-adik. Adik-adik mengasihi teman-teman adik-adik walaupun berbeda. Tapi adik-adik harus tetap mau berteman dengan siapa saja. Tidak boleh pilih-pilih. Karena semua ini adalah pemberian Tuhan adik-adik. Nah, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengasihi, saling bersatu, dan juga tidak saling membedakan ya adik-adik. Seperti adik-adik juga kepada mama papa, kepada adik-adik atau kepada adik dan kakak adik-adik di rumah, adik-adik harus mengasihi mereka. Walaupun berbeda-beda, walaupun banyak perbedaan, tapi adik-adik harus mengucap syukur karena
adik-adik tetap diberikan anugerah yang terindah dari Tuhan ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik, bahwa Tuhan Yesus memberikan kita anugerah terindah, yaitu perbedaan antara kita satu dengan yang lainnya, antara adik-adik dengan teman-teman adik-adik yang berbeda. Dan adik-adik tidak boleh membedakan teman-teman, harus mau berteman dengan siapa saja ya, harus saling mengasihi teman-teman, dan juga harus saling mengasihi sesamanya adik-adik. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai bertemu di IHMPA minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini Kakak Lisa ingin bercerita nih tentang cerita kisah Alkitab. Tapi sebelumnya Kakak Lisa meminta nih adik-adik yang ada di rumah untuk duduk yang manis, mendengarkan Kakak Lisa bercerita ya. Oke, siap? Let's go! Nah, adik-adik, hari ini tema cerita Alkitabnya adalah memberitakan Injil di tengah keberagaman. Nah, pada dahulu kala nih, ada sebuah kota yang namanya Kota Antioquia. Di sana banyak sekali jemaat dari berbagai suku dan bangsa. Nah, ternyata ada nih perintah dari Tuhan Yesus yang mengatakan harus memberitakan Injil kepada semua bangsa. Tapi sayangnya jemaat yang ada di Antioquia itu hanya menyebarkan kepada orang Yahudi saja. Padahal kan Tuhan menginginkan menyebarkan ke semua orang. Lanjut, nah ternyata ada nih 5 orang nabi dan pengajar yang kakak kenalin nih. Yang pertama ada Barnabas, orang Lewi dari Siprus. Kedua ada Simeon dari Niger atau Afrika. Terus ada Lukius dari Kirene di Libya. Ada lagi Menahem, anak atau orang yang dibesarkan oleh Raja Herodes. Dan yang terakhir ada Saulus, seorang ahli Taurat dari Tarsus. Nah, 5 orang ini sama-sama bersatu hati, beribadah, dan melakukan pelayanan pemberitaan Injil kepada siapa saja di kota-kota lain. Nah, tapi sayangnya saat mereka memberitakan Injil, banyak terjadi perpecahan karena adanya perbedaan. Tapi tahu nggak sih adik-adik, di balik adanya perpecahan itu sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, itu perbedaan dan juga keberagaman ini bisa menjadi sesuatu yang menguatkan dan juga menjadi indah adik-adik. Nah, kakak ingin ngasih tahu nih, ternyata kita bisa loh sebagai anak layan melakukan pemberitaan Injil. Gimana ya? Yang pertama, nah, adik-adik yang sudah sekolah di SD pasti bertemu banyak teman kan? Ada teman yang kulitnya hitam, kulitnya putih, ada yang berkerudung atau yang dikunci kuda. Nah, semua itu teman-teman kita adalah sama. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang baik harus menjaga pertemanan. Kita jangan menjauhi orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Tapi kita harus rangkul dan juga jangan bertengkar ya. Kita harus bisa memberitakan Injil. Ya, yang kedua, ada contoh yang kedua. Siapa yang di sini bisa naik sepeda? Ayo tunjuk tangan. Kakak Lisa juga bisa naik sepeda. Nih, kalau misalnya adik-adik udah bisa naik sepeda dan punya sepeda, terus lihat nih, temennya ada yang belum bisa naik sepeda, atau dia mau main sepeda, tapi nggak punya sepeda. Nah, adik-adik bisa nih dengan cara mengajak teman, yuk main, aku pinjemin nih sepedanya. Atau kalau misalnya belum bisa naik sepeda, yuk kita sama-sama belajar, aku ajarin deh naik sepeda yang benar kayak gimana. Adik-adik harus bisa merangkul ya. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga, siapa yang di sini udah mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah?
Ayo, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Wah, hebat ya. Ternyata beberapa teman kita sudah bisa ikut belajar di sekolah. Bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan guru. Pasti seneng kan? Tapi ingat adik-adik, kita harus bisa menjaga protokol kesehatan. Karena corona ini belum hilang dari bumi ini. Nah, adik-adik harus bisa menjaga protokol dengan memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan lain sebagainya. Nah, juga kita bisa loh adik-adik memberitakan Injil dengan kalau misalnya lihat teman adik-adik pakai maskernya tidak benar atau mereka berkerumun, adik-adik bisa tegur, teman-teman, kita harus bisa menjaga protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari COVID-19, adik-adik. Nah, pesan yang Kakak Lisa ingin sampaikan adalah perbedaan itu pasti indah adik-adik. Dan kita sebagai anak Tuhan Yesus harus siap memberitakan Injil di tengah perbedaan atau keberagaman. Kita juga harus siap nih adik-adik untuk bisa mengasihi dan berbuat baik kepada sesama. Nah, sekian yang dapat Kakak Lisa sampaikan. Jangan lupa ya diingat pesan Kakak Lisa untuk bisa berani memberitakan Injil di tengah perbedaan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah! Halo, selamat hari Minggu. Adik-adik bertemu lagi dengan Kak Ardi. Yuk kita langsung ke bahan kita. Oke, hari ini kita akan membahas topik memberitakan Injil di tengah keberagaman. Hari Minggu, 21 November 2021. Ayatnya dari Kisah Para Rasul 13, ayat 1 sampai dengan 3. Tadi sudah kita baca. Nah, kakak mau jelaskan sedikit, gambarkan sedikit isi pembacaan kita hari ini. Terjadi di Antioquia ya, tepatnya di kumpulan jemaat atau gereja di Antioquia. Jadi ada beberapa orang yang berkumpul, mengikat diri satu sama lain untuk saling terikat dalam jemaat begitu. Dan ini adalah gereja pertama yang berdiri. Gambar ini hanya ilustrasi adik-adik. Nah, dalam Alkitab, dalam pembacaan, ada beberapa tokoh, yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus. Ada keberagaman dalam jemaat ini. Ya, Barnabas, orang Lewi, lalu Simeon disebut Niger, Lukius dari Kirene, Menahem, sahabat Raja Herodes dari Yehuda, dan Saulus dari Tarsus. Adik-adik ingat siapa Saulus? Ya, dia adalah orang yang diberikan penglihatan dari Tuhan, yaitu dari kuda ketika hendak memburu orang-orang Kristen, kemudian bertobat, dan kelak namanya akan berubah menjadi Paulus. Oke, selanjutnya. Dalam pembacaan itu, Roh Kudus mengutus Saulus dan Barnabas. Kemudian disampaikan juga jemaat berpuasa, berdoa, dan meletakkan tangan atas mereka. Ya, dia dapat lihat di layar ya. Saulus dan Barnabas berlutut, kemudian disertai oleh jemaat-jemaat lainnya dalam gereja tersebut. Nah, itu demikian pembacaannya. 1-3. Oke, kita selanjutnya masuk apa sih yang kira-kira perlu adik-adik pelajari
Nah, dari pembacaan ini tuh, apa yang mau kakak sampaikan ke adik-adik adalah mengetahui bahwa keberagaman adalah kekuatan ekstra. Saling merangkul, mengasihi, dan bekerja sama. Ya kan? Dalam pembacaan tadi kita lihat bahwa jemaatnya beraneka ragam ya. Ada yang dari mana, dari mana, dari mana. Namun itu bukan mereka gunakan sebagai apa ya, bahan atau hal untuk saling mengejek, tapi mereka saling menguatkan, saling merangkul. Nah, terbukti ketika ada anggota jemaatnya, itu Saulus dan Barnabas, dipanggil untuk melayani, yang juga panggilannya itu dari Tuhan ya adik-adik, dari Roh Kudus, mereka berdoa bersama, berpuasa untuk saling mengasihi satu sama yang lainnya, untuk saling bekerja sama dan menguatkan. Nah, untuk lebih memahaminya, kakak buat contoh kasus. Nah, di kasus ini ada dua kasus ya adik-adik. Adik-adik pilih kasus mana yang menurut adik-adik lebih baik. Oke, kakak akan bacakan. Adik-adik bisa baca juga di layar. Sambil adik-adik pilih nanti ya. Nah, kasus pertama, SD Kristen 1 dan SDN 004 di kota A berada di lokasi yang berdekatan. Anak-anak dari kedua SD tersebut sering berjumpa satu sama yang lain. Akan tetapi, anak-anak dari kedua SD ini sering mengejek satu sama lain. Mulai dari mengejek seragam sekolah, bahkan hingga mengejek suku dan agama anak-anak dari kedua SD tersebut. Hingga akhirnya 20 anak kelas 6 dari kedua SD tersebut bersepakat untuk berkelahi 1 lawan 1 di sebuah lapangan kosong dekat sekolahan. Ngeri adik-adik ya. Siapa yang paling banyak menang, SD itulah yang terhebat. Seperti pertandingan ya. Oke, kasus kedua. SD Kristen 3 dan SDN 10 di kota B berada di lokasi yang berdekatan. Anak-anak dari kedua SD tersebut sering berjumpa satu sama lain. Bahkan selepas sekolah, mereka sering bermain bersama. Meskipun seragamnya dan juga suku dan agama anak-anak yang berbeda, mereka tetap senang bermain bersama. Hingga suatu hari SDN 10 kebanjiran karena lokasi sekolahnya lebih rendah dari SD Kristen 3. Mengetahui hal itu, anak-anak SD Kristen 3 datang untuk membantu teman-temannya di SDN 10 untuk membersihkan sekolah mereka. Persahabatan anak-anak dari kedua SD ini sangat erat. Nah, adik-adik, yang mana yang lebih baik kasusnya menurut adik-adik? Kasus pertama atau kedua? Yes, tepat banget. Yang kedua ya. Dari kasus kedua ini mencerminkan keberagaman menjadi kekuatan. Ya kan? Anak-anaknya bisa bermain bersama, ada sukacita gitu ya. Kemudian ketika temannya kebanjiran, teman yang lainnya membantu. Ada kekuatan ekstra di situ adik-adik. Apa nih aplikasinya buat kehidupan adik-adik ke depan? Kakak ambil dari ayat Alkitab 1 Korintus 9 ayat 19. Ya kan? Kakak bacakan ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, artinya apa adik-adik? Untuk bisa kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan ya, untuk bisa kita di tengah keberagaman, kita memenangkan atau membawa orang-orang percaya, mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus, kita perlu untuk merendahkan diri kita. Kita perlu
Jadi nggak ada gitu adik-adik keinginan kita untuk mengutamakan diri kita. Contohnya kalau kita lagi ada makanan gitu ya, oh aku mau ambil semua makanannya untukku semua. Nah itu harus dihapuskan, dirubah menjadi berbagi. Atau ketika ibadah, oh aku yang mau jawab semua pertanyaannya, aku mau bicara terus, aku tidak mau memberikan kesempatan bagi yang lain, misalnya begitu. Nah, itu dihapuskan, diganti dengan ya bergantian. Ketika ada teman adik mau bicara, bergantian. Nah, adik-adik untuk merendahkan diri kita ini, ya kan, mengutamakan kepentingan bersama ini, kakak mau tanya, sanggupkah adik-adik melakukannya? Adik-adik jawab dalam hati adik-adik masing-masing ya. Adik pikirkan, direnungkan. Memang secara manusia berat. Namun percaya, Tuhan yang memampukan kita. Ketika kita berdoa pada Tuhan dan memohon Tuhan untuk memampukan, maka kita bisa untuk merendahkan diri kita dan mengutamakan sesama. Oke adik-adik, pemberitaan firman-nya sampai situ aja. Oke. Kemudian kakak lanjut, kita ada aktivitas. Tolong dikumpulkan paling lambat itu hari Rabu 24 November jam 12 malam. Apa aktivitasnya? Nah, mencari 10 kata yang berkaitan dengan teks bacaan kita. Nanti adik-adik bisa crop ya. Adik-adik bisa crop. Kemudian adik-adik boleh langsung di layar HP atau di laptop. Langsung adik-adik lingkari gitu ya katanya. Jadi ada dari kumpulan huruf ini ada 10 kata yang bisa adik-adik temukan. Adik-adik lingkari atau garisi. Atau kalau adik-adik mau print juga boleh, pakai pulpen atau pakai pensil, adik-adik garisin atau lingkari. Kemudian setelah selesai, adik-adik foto atau scan, kemudian dikirim ke email pelkatpagloria@gmail.com. Lalu juga dua-duanya adik-adik ya, email dan japri ke WA kakak di 0852 7698 2801. Jangan lupa tulis subjeknya, nama adik, underscore nomor sektor, underscore IHMPA 21 November 2021. Oke adik-adik, sekian dari kakak. Mudah-mudahan adik-adik dapat memahaminya. Dan Tuhan, yang Allah yang Maha Kuasa, Alfa dan Omega, yang luar biasa akan menguatkan kita semua, menguatkan adik-adik sepanjang seminggu ke depan sampai kita bertemu lagi di IHMPM minggu depan. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan. Shalom, sampai jumpa adik-adik. Ciao, dadah. Halo adik-adik. Nah, tadi kan sudah nih adik-adik mendengarkan cerita dari kakak-kakak lain. Udah paham kan? Nah, sekarang kita mau nyanyi nih untuk merespon firman Tuhan. Nyanyinya kita dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam anak. Yuk berdiri, kita sama-sama bernyanyi. Ding 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 ding. Musik. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya.
Adik-adik, kita akan bersyafaat. Mari kita berdoa. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, pada hari Minggu yang baik ini. Kami ingin berdoa, terutama untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yaitu Indonesia. Berkatilah Tuhan, pemimpin negara kami, dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Kabinet, dan semua pemerintah dalam memimpin negeri kami, agar jujur, adil, dan mempercayai Tuhan saja dalam menjalankan segala keputusan-keputusan-Nya. Sehingga negeri kami maju dan makmur sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga Tuhan berkati negeri kami ini, jauhkan dari segala macam perpecahan dan saling tidak mengasihi. Kiranya Tuhan hadir melalui kasih Tuhan, melalui kami juga, supaya negeri kami semakin mendekat dan memuliakan Tuhan selalu. Kami berdoa juga Tuhan, pandemi yang menghantam negeri kami ini, kami berdoa agar negeri kami kuat dan maju. Kami bersyukur Tuhan, hari demi hari kami sudah melalui dan ada penurunan dari tingkat positif COVID. Kami berdoa terus dan memohon padamu, kemampuan kami ya Tuhan, untuk saling menjaga protokol, saling menjaga satu sama lain, agar kami bisa overcome Tuhan, melewati pandemi ini dan menghadapinya dengan mantap ya Tuhan. Ini doa kami untuk masa negara kami. Kita berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, GPIB Gloria, berkatilah ya Tuhan dalam segala pelayanannya, juga jemaatnya, agar pelayanan kami memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan, dan bagi kami jemaat-jemaatnya agar semakin bersatu, semakin menguatkan satu sama lain, agar gereja kami semakin Tuhan berkati dan semakin Tuhan percayakan untuk hal yang lainnya juga ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, ini doa kami untuk gereja kami. Kita berdoa juga Tuhan untuk keluarga yang ada di gereja kami dan di negeri kami ini, untuk berkati setiap ayah dan ibu, orang tua, ataupun wali, ataupun opa oma yang memimpin keluarga-keluarganya, agar Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, agar dalam memimpin keluarga-keluarganya mengatasnamakan atau berdasarkan daripada komunikasi kepada Tuhan, sehingga keluarga-keluarga kuat dan terhindar dari perpecahan, dan semakin bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami untuk keluarga-keluarga. Kami berdoa juga untuk pendidikan, terutama untuk adik-adik dan kakak layan yang sedang menempuh pendidikan, baik SD sampai kuliah. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka untuk menjadi terang dan garam, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, tidak tergantung lingkungannya. Berkati juga supaya Tuhan menguatkan semua yang sedang belajar, sedang menempuh ujian juga, sehingga mereka bisa tenang dan kuat dan percaya diri dalam menghadapi setiap ujian. Berdoa juga Tuhan untuk guru-guru dan dosen-dosen yang mengajar, agar Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam mengajar, karunia-karunia untuk mengajar, sehingga mereka bisa mengajar dengan baik, menyampaikan ilmu dan pendidikan kepada murid-murid dan mahasiswanya dengan baik. Ini doa kami Tuhan untuk pendidikan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa juga untuk fakir miskin, yatim piatu. Tuhan berkati, berikan mereka kekuatan Tuhan, kesabaran daripada Tuhan, sehingga dalam segala aktivitas mereka tetap muliakan Tuhan, dan biarlah mereka sabar nanti berkat Tuhan tepat pada waktunya. Biarlah mereka juga dapat menjadi saksi-saksimu Tuhan di tengah segala
kehidupan mereka, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan dalam segala hal. Dan berikan mereka kekuatan sekali lagi Tuhan untuk menjalani tantangan-tantangan dalam hidup mereka. Inilah doa kami Tuhan untuk fakir miskin dan yatim piatu. Ya Tuhan yang maha baik, inilah doa kami. Rangkaian doa kami ini kami tutup dalam doa yang Tuhan ajarkan pada kami, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke bagian persembahan nih. Sambil kita memberikan persembahan buat Tuhan, yuk sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. Musik. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah sama-sama nih memberikan persembahan. Yuk kita sama-sama mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, pada hari ini kami semua telah memberikan persembahan kepadamu. Kiranya perkenanlah supaya Tuhan dapat menerima persembahan kami, dan juga senantiasa Tuhan memberkati. Berikanlah rezeki kepada kami melalui orang tua kami, dan kiranya senantiasa Tuhan mau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita semua sudah ada nih di akhir ibadah. Tapi sebelum kita menutup ibadah dan berpisah satu sama lainnya, yuk kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta engkau. Kakak, musiknya. Adik-adik, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain ya, mengakhiri ibadah pada hari ini, yuk sama-sama kita melipat tangan, kita mau berdoa penutup. Tuhan Yesus, pada hari ini kami semua sudah mengikuti ibadah IHMPA pada hari ini. Senantiasa Tuhan memberkati apa yang adik-adik dengar tentang firman Tuhan dari kakak-kakak lain.
dapat adik-adik pahami dan juga adik-adik bisa melaksanakan pesan-pesan di dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa Tuhan memberkati adik-adik kami di dalam kesehatan, dalam keluarga, dengan papa mamanya, dan juga di dalam sekolahnya. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati ibadah ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah.